Oke, selamat pagi semuanya. Jadi kita akan masuk ke materi selanjutnya. Kita akan masuk ke materi buffer dan geoprocessing. Nah, sebelum itu kita akan masuk dulu ke topik yang pertama, yaitu mengambil peta Indonesia. Jadi yang sebelumnya kita bisa mendownload di OpenStreetMap OSM. Nah, ini di rupa bumi Indonesia, pemerintah tentang peta RBI ya, rupa bumi Indonesia, dapat download secara gratis melalui website tanahair.indonesia.go.id. Nah, di sana nanti kalian bisa menemukan dua menu, yaitu download peta AOI ataupun peta per wilayah. Nah, kalau per wilayah itu biasanya langsung satu wilayah besar. Itu kalian harus register dulu. Kalau sudah register, sudah login, baru bisa download. Kalau yang AOI kalian bisa tanpa login dan dapat langsung download di situ gitu ya. Nah, nanti di sana juga ada pilihan untuk resolusi peta, lalu dapat dicek dulu datanya ada atau enggak, lalu kalian bisa pilih tema data yang mau download dan lain sebagainya. Lalu di sana nanti juga akan muncul list layer yang ada. Jadi nggak harus semuanya di download, cuman kalau yang per wilayah itu kita download semuanya. Mungkin kita bisa langsung ekspor aja di tanahair.indonesia.go.id ya. Ini saya sudah buka duluan tadi. tanahair.indonesia.go.id. Nah, di sana nanti kalau kalian ekspor ada peta RBI dan lain-lain ya. Ada data terbaru, bencana, bahkan dari BIG juga ada. Nah, kalau menurut petanya bisa masuk di menu download. Nah, ini ada AOI dan per wilayah. Nah, kalau misalnya per wilayah kita harus register dulu ya. Cuman kalau saya sudah register ya kemarin. Jadi bisa langsung login. Nah, ini untuk peta wilayahnya, atau juga bisa per AOI. Jadi kalau per wilayah dia langsung per provinsi atau kabupaten. Kalau AOI dia bisa memilih saja per bagian gitu ya. Jadi misalkan nggak semua data, kan ada banyak data peta, ada data transportasi misalkan, atau nggak data pendidikan, lalu sebaran penduduknya dan lain-lain. Nah, itu kita bisa download semuanya di peta wilayah. Kalau mau dipecah-pecah di AOI tadi. Nah, ini bisa kalian lihat ada banyak kotak-kotak begitu ya. Kalau di layer list kita klik ada indeks download RPI 25K, LPI 50K, RPI 50K. Nah, kalau RPI 25K itu artinya adalah 1/25.000 skalanya. Kalau yang 50 berarti 1/50.000. Dan seharusnya akan lebih detail lagi yang 1/25.000. Kalau misalnya kita matikan, nah ini ya, kalau misalnya kita matikan nyalakan, berarti yang 25.000 ini warna hijau terang. Sebentar, tadi muncul. Refresh dulu. Pastikan koneksinya bagus karena memang lumayan berat ya. Nah, ini yang hijau muda berarti dia 1/25.000. Nah, kalau bisa dilihat berarti artinya kalau di sini, daerah sini, berarti dia datanya akan lebih detail. Seharusnya di sebelah sini juga hijau ya, cuman mungkin koneksi saya kurang bagus. Nah, ini kalau di daerah Kalimantan ini ada yang 50.000. Kalau misalnya kita matikan 50.000, nah ini berarti 50.000. Kalau yang LPI, nah ini mungkin data-data pinggirnya ya. Kalau misalnya kita lihat koneksi saya kurang bagus. Nanti bisa kalian coba sendiri, kalian bandingkan. Saya matikan yang 25.000. Kita nyalakan 25.000 tadi bisa ya. Nah, seperti itulah kurang lebih ya data-datanya. Nah, di masing-masing data tersebut ada banyak ya. Kalian bisa download datanya, mau yang skala 250.000, ada yang 50.000, 25.000 dan lain-lain ya. Ini warna hijau. Kalau misalnya kalian klik, misalkan contohnya saya ngambil data yang skalanya 1/25.000. Nah, di sana ada banyak ya, ada data geologi, ada data batas wilayah dan lain-lain. Geologi itu sumber gas, lalu misalkan batas wilayah. Nah, batas wilayah ini banyak ya,
ada administrasi, biasanya di batas wilayah, titik dasar, pilar batas. Nah, kalau kalian perhatikan di belakangnya ada PT, ada LN. Sebentar, saya coba cari contoh lainnya dulu aja. Ada batas wilayah, lalu ada hidrografi, dia ada apa ini, terumbu karang, ada bendungan, ada air terjun, ada sungai. Ini biasanya untuk irigasi begitu ya, untuk saluran-saluran yang terkait dengan air. Nah, itu hidrografi. Lalu ada hypsografi, ini kalau kita lihat ada apa ini, punggung bukit, nah mungkin perbukitan. Lalu ada lingkungan terbangun. Nah, lingkungan terbangun banyak juga ya, ada layanan kesehatan, pendidikan, rumah sakit, area olahraga, pemerintahan, dan lain-lain, banyak. Nah, kalau kembali lagi yang tadi, kalau kalian lihat ada PT, lalu ada LN, ada AR. Nah, itu artinya kalau PT berarti bentuk datanya adalah poin. Kalau LN berarti line string, garis. Kalau AR itu adalah area atau bisa poligon gitu ya istilahnya. Jadi seperti itu, lingkungan terbangun, lalu ada juga tanah, lalu ada juga toponomi, lalu ada juga transportasi. Nah, ini ada transportasi, ada pelabuhan, ada runway, ada stasiun, jembatan, ada jalan ya. Jadi kalau misalnya jalan, misalnya ada beberapa tipe jalan, ada AR, dia berarti bentuknya nanti area, poligon, ini bentuknya line string, garis. Jadi mungkin lebih bisa diolah datanya kalau kita menggunakan yang garis kalau untuk jalan. Lalu ada utilitasnya Pak, gardu listrik, gardu listrik dan lain-lain. Jadi seperti itu ya. Coba kita matikan dulu indeks RPI 25.000 nya. Misalkan kita zoom ke Surabaya ya, misalkan di Surabaya ini di daerah Rongkot. Misalkan saya mau download jalan gitu ya, coba bisa diancek semua, kita ancek semua, kita coba download jalan. Oh ya, selain itu kita coba itu ya, buka Giggsnya. Dibuka Giggsnya, kita buat project baru. Setelah kalau sudah dibuka Giggsnya, kita kembali lagi ke sini, kita ancek semua. Lalu kita coba centang yang jalannya, jalan LN yang 1:25.000 ya. 25.000 kita coba yang bentuknya line string, jalan di daerah Rongkot. Nah, area of interest itu kita mau ngambil datanya yang mana. Jadi misalkan daerah sini ya, kita coba pakai yang extend aja. Misalkan daerah sini. Nah, formatnya SHP aja. Lalu execute. Nah, raster formatnya dibiarkan grid, lalu execute. Nah, ini aja masih loading sebentar. Nah, ini ada outputnya zip file. Kalau kita klik URL-nya, nah dia akan download ini transportasi 25K. Kita coba jadikan satu folder dulu ya. Saya buat folder di Wicket 7. Misalkan saya buat folder apa ini ya, analisa 7. Saya pindahkan ke dalam sini dulu. Sorry tadi cek sebentar. Kalau sudah, kita coba ekstrak di sini. Nah, ini ada jalan, bentuknya SHP. Nanti kita coba masukkan ke sini. Sebelumnya kita masuk ke apa ini, open data source, lalu kita masukkan OpenStreetMap, add. Nah, jadi biar lebih gampang, kita coba zoom ke Surabaya. Kita zoom ke Surabaya, habis itu kita coba tambahkan layer jalan tadi.
Kita save dulu project ini. Kalau sudah kita masuk ke layer, add layer, vector layer, jalan tadi kita coba masukkan yang SHP, open add. Nah ini ya, jadi memang dia tidak pas sesuai dengan yang kita dulu tadi. Kita kan tadi kan tracknya seperti ini ya, cuman dia di area itu tadi. Mungkin kalau kalian mau download lagi yang sebelah sini ini bisa, atau memang ini sudah jarang ada jalannya. Nah cuman kita tadi sudah download jalan, hasilnya seperti ini. Nah kurang lebih seperti itu. Lalu saya juga sudah upload di ULS untuk yang Mojokerto. Saya sudah downloadkan yang Mojokerto ya, di yang saya download di wilayah Nah ini kita Mojokerto. Kalau nggak tahu Mojokerto, kita zoom aja ke Surabaya, lalu kita geser ke kiri bawah sedikit. Nah ini ada Mojokerto di sini ya. Nah saya sudah downloadkan. Kalau Surabaya terlalu besar, ini Mojokerto kecil aja segini. Saya sudah downloadkan di Mojokerto. Coba di di download di WLS dulu. Nah ini untuk menurut wilayah kita harus klik kanan ya untuk wilayah ini download. Jadi saya ulang lagi, kita zoom ke Surabaya, turun sedikit ke kiri ke Mojokerto. Nah ini ya, kita klik kanan satu kali. Nah kita pilih yang 25.000. Nah ini tadi sudah saya downloadkan di ULS, sudah saya biar kalian nggak terlalu lama loadingnya. Tapi kalau memang koneksi di rumah biasanya lebih aman ya, karena kalau pada saat masih kuliah offline di UBA itu masih yang download masih agak susah sekali gitu koneksinya. Nah ini ada kota Mojokerto.tar, sudah saya masukkan di folder week 7. Kita ekstrak dulu. Nah ini kota Mojokerto. Nah ini ada banyak administrasi area. Lalu sebentar, lalu ada desa, lalu ada admin laut, agri sawah, ada agri kebun, arus jeram, lalu ada airport, air terjun dan lain-lain ya. Seharusnya ada jalan juga nih. Sorry sebentar, jalan apa sih? Jembatan. Nah jalannya ada banyak ya, ada yang area, ada yang LN, ada yang garis. Berarti kalau misalnya kita mau manfaatkan, kita pakai yang garis. Ini kalau kita mau ngetes bisa kita masuk ke GIS. Yang Surabaya saya hapus dulu ya, ini bisa kalian manfaatin lagi nanti. Surabaya saya hapus dulu, saya geser sedikit ke Mojokerto. Nah ini dari Mojokerto kita akan coba tambahkan layer jalan, add layer jalan Mojokerto. Tadi masuk ke mana? Kota Mojokerto. Nah kita pilih jalan, tapi yang line string ya. Jalan line string yang SHP. Oke. Nah ini ya, memang dapatnya dia satu kotak gitu ya, yang saya bilang tadi. Nah mungkin kebetulan di Mojokerto ini dapatnya satu wilayah besar, satu kotak ini. Jadi di luar Mojokerto juga kita dapat datanya. Jadi seperti ini. Oke, kita lanjut ke PPT. Nah ini tadi kita sudah menurut dari kota Mojokerto. Nah selanjutnya kita akan masuk ke geoprocessing, yaitu adalah fungsi-fungsi untuk pemrosesan satu atau banyak layer dengan metode tertentu yang menghasilkan luaran berupa layer baru. Jadi outputnya adalah layer baru. Lalu ada yang namanya juga buffer, yaitu adalah proses pembuatan area yang mempunyai jarak tertentu dari fitur-fitur layernya. Jadi maksudnya dari data-data layernya. Beberapa fungsi geoprocessing dan fungsi buffer di sini juga akan dijelaskan dalam suatu contoh kasus gitu ya.
Nah biasanya ini saya sambil buka notepad. Oke, kita akan diminta untuk mencari lokasi di Kota Mojokerto untuk mendirikan lapangan futsal. Tempat yang dicari yang pertama adalah tanah kosong, atau mungkin saat ini berupa semak belukar ya, semak belukar, alang-alang, kebun, ladang. Nah itu bisa dikategorikan sebagai tanah kosong gitu ya. Oke, jadi pertama kriteria adalah tanah kosong. Tanah kosong tadi apa? Semak belukar, alang-alang, kebun, ladang. Dengan jalan dekat dengan jalan maksimal 50 meter. Tanah kosong, kriteria pertama yaitu adalah dekat dengan jalan maksimal 50 meter dan dekat dengan sekolah maksimal 500 meter. Dekat dengan sekolah 500 meter, tetapi jauh dari sungai besar. Oke, jauh dari sungai besar minimal 500 meter juga. Nah ini ya, jadi kriteria yang kita cari adalah tanah kosong. Asumsinya tanah kosong ini adalah semak belukar, alang-alang, kebun, dan ladang. Lalu yang pertama syaratnya itu dekat dengan jalan 50 meter, dekat dengan sekolah maksimal 500 meter, lalu jauh dari sungai ya, minimal 500 meter juga. Nah, pertama kita akan masuk merge dan clip. Nah, yang pertama kita harus lakukan dulu di GIGIS-nya kita tampilkan dulu semua data di sini ya. Ada pendidikan, jalan LN, non agri alang. Nah, ini maksudnya alang-alang, lalu semak belukar, agri kebun, dan agri ladang. Oke, kita coba non agri alang gitu ya. Yang bentuknya adalah area dulu, poligon. Kita tambahkan dulu agri alang, sebentar, agri kebun tadi masuk, agri kebun, agri ladang yang bentuknya area, dan SAP, agri kebun, agri ladang. Oke, lalu non agri alang, non agri semak belukar. Kita tambahkan 2 itu dulu aja. Nah ini sudah ada agri kebun, urutannya juga diperhatikan, kebun yang kita taruh bawah, agri kebun, agri ladang, lalu non alang dan semak belukar. Oke, non ya, kita tambahkan dulu non agri alang, non agri alang ya, sama non agri semak belukar. Oke, non agri alang tadi belum kecentang. Saya tadi pakai itu ya, pakai CTRL, jadi saya langsung nge-select 2 layer. Oke. Nah jadi karena memang ini ya, saya coba matikan satu-satu. Nah ini berarti alang-alang, di sebelah sini alang-alang ya. Lalu ini apa? Semak belukar. Nah ini ya. Lalu ini kebun, lalu ini ladang. Nah pertama kita harus jadikan satu layer dulu, karena kan kita istilahnya adalah tanah kosong ya, jadi kita harus jadikan satu dulu. Nah tapi sebelum kita gabungkan, kalau kita lihat ini kan selain Kota Mojokerto juga itu ya, juga dapat. Nah seharusnya kan enggak, sebentar, ada yang terlewat juga ini, administrasi desa. Oke, administrasi desa kita terlewat, jadi kita tambahkan dulu
layer administrasi desa yang SAP, bentuknya poligon. Close. Saya coba matikan dulu semua. Nah ini ya, jadi ini batas apa ini ya, bisa dibilang batas desanya. Nah kita pengen itu kita dapatnya Mojokerto aja. Kita coba lihat datanya, open attribute table, lalu kita geser ke kanan sedikit di ini ya, di WA DMK. Nah ini ada Gresik, ada Jombang, ada Kota Madya Mojokerto. Yang kita butuhkan yang Mojokerto aja. Berarti kita coba select dulu ya, kita coba query, kita maunya yang WADMK I like Mojokerto, select. Nah ini ya, nah ini masih juga salah. Ini mungkin kabupaten, berarti yang kita perlukan hanyalah Kota Madya. Kita query-nya adalah WADMKK like Kota Madya Mojokerto, select. Nah ini ya, benar, ini kotanya segini aja. Kalau sudah, kita save, kita export, save selected feature, kita buat, nah ini kita mendingan buat folder baru aja ya, kita kasih nama analisa Mojokerto. Lalu kita kasih namanya batas Mojokerto, formatnya GeoJSON nggak apa-apa, oke. Nah dia akan jadi layer baru ya. Nah dia jadi layer baru. Yang data administrasi desanya bisa dimatikan, kita nyalakan yang batas. Mungkin biar lebih bagus, warnanya kita coba transparansi, ini kita kurangi gitu ya, seenggaknya terlihat kalau ini batasnya. Kasih warna merah. Nah ini ya, ini berarti yang merah apa ini? Merah transparan itu adalah Kota Mojokerto. Ini sudah, ini ya. Jadi kita select row-nya, WADMKK-nya adalah Kota Madya Mojokerto. Kita sudah pisahkan juga, sudah jadi layer baru, layer sendiri batas Mojokerto. Folder ini nanti akan oke, jadi kita sudah buat folder baru ya, misalnya analisa Mojokerto. Ini hasilnya, bedanya tadi saya warnanya merah. Kita samakan kayak PPT aja mungkin ya, abu-abu tua gitu ya, abu-abu tua. Nah ini oke, jadi itu tadi kita pisahkan dulu administrasi apa tadi namanya, administrasi desa. Jadi batas wilayah desa yang kita sisakan yang punyanya kota Mojokerto saja. Nah lalu selanjutnya adalah kita menggabungkan tanah kosong ya. Jadi tanah yang dicari adalah tanah yang saat ini berupa semak belukar, alang-alang, ladang ataupun kebun. Nah agar mempermudah, kita harus menjadikan satu dulu keempat layer tersebut. Untuk menggabungkannya kita menggunakan fungsi merge ya, buka fungsi menu melalui vektor, lalu data management tools, lalu di merge. Nah ini, jadi kita pilih 4 layer sebagai inputannya, lalu kita kasih nama tanah kosong gitu ya. Kita masuk ke menu vektor, data management tools, merge vector layer ya. Nah ini kita bisa klik yang mau di merge yang mana. Oh sorry, ini. Jadi kita di input layernya kita pilihnya tadi agri kebun, agri ladang, lalu non agri alang dan semak belukar gitu ya.
Kalau sudah, kita klik back yang ini sudah 4 input. Setelah kita pilih yang 4326. Nah, 4326, oke. Lalu kita save langsung di itu aja, save to file. Kita pilih formatnya adalah GeoJSON. Kita pilih formatnya GeoJSON, lalu kita kasih namanya tanah kosong. Kalau sudah seperti ini ya, sudah input layernya sudah betul ya, pastikan agri kebun, agri ladang, non agri alang, semak belukar. Lalu output CRS nya saya pilih 4326 agar sama ya, ini ya. Lalu sorry, ini 3857. Berarti sebentar, kita close dulu, kita lihat dia EPSG nya 3857, 3857. Oke, kalau 3857 semua berarti kita mengikuti ya. Kita merge agri kebun, ladang, alang, semak belukar. Lalu 3857 save to file, apa ini tadi, tanah kosong. Lalu di run. Terus, nah dia akan menjadi layer baru. Nah, layer baru yang mau menjadikan 4 layer tadi dijadikan satu. Nah, makanya semuanya ketutup nih di bawah ini. Kita drag ke bawah sini dulu. Jalan. Nah, sekarang sudah ada batas, lalu sudah ada tanah kosong. Nah, tapi batas Mojokerto sudah betul di sini, cuman tanah kosongnya kalau kita jadikan satu semua dan data yang kita punya termasuk dengan yang di luar Mojokerto, akhirnya data yang di sini juga ikut. Jadi kita perlu memotong. Nah, ini ya, potong layer batas tadi area. Namanya kita menggunakan fungsi clip ya. Jadi fungsi clip ini seperti adonan kue dan cetakan kue. Parameternya ada dua, yaitu input layer apa yang sebagai adonannya nanti yang akan dicetak, dan overlay itu adalah layer apa yang sebagai cetakannya. Jadi input layer itu tadi itu adalah tanah kosongnya, lalu overlay layer itu adalah batas kota Mojokerto. Kita bisa masuk di menu vektor, lalu geoprocessing tools, dan klik. Nah ya, input layer itu tanah kosongnya, overlay layernya adalah batasnya, jadi yang menjadi cetakannya. Kita ini ya, diperhatikan ignore feature invalid. Jadi kalau ada geometris yang invalid, di ignore aja. Kita langsung masuk ke menu vektor, geoprocessing tools, lalu menu clip. Input layernya tadi adalah tanah kosong, lalu yang menjadi cetakannya adalah batas Mojokerto. Nah, ini kita masuknya nih ya, yang ada gambar apa ini, kunci ya, advanced option. Kita pilihnya skip, ignore, lalu yang di bawahnya juga skip, ignore. Kalau sudah save to file, kita kasih nama tanah kosong MJK. Jadi yang tadi tanah kosong secara keseluruhan, sekarang tanah kosong yang memang sudah sesuai dengan wilayahnya Mojokerto. Kita run. Kalau ada seperti ini, dibiarkan dulu. Nah, nanti ada layer baru muncul ya. Kita coba tanah kosongnya, kita drag ke atas. Nah, yang hijau-hijau ini ya, kalau kalian perhatikan, itu tadi adalah tanah kosong, tapi hanya sewilayah batas Mojokerto tadi. Nah, jadi ini adalah tanah-tanah kosongnya. Jadi syarat pertama kita sudah dapat, yaitu adalah tanah kosong, bukan syarat, kriteria ya, semak belukar, alang-alang, dan kebun dan ladang. Jadi kita sudah menjadikan satu dan sudah sesuai dengan ukurannya kota Mojokerto. Nah ini ya, agar setelah itu outputnya kita kasih nama ini, Mojokerto lahan kosong. Oke, tadi saya sudah terlanjur ngasih namanya tanah kosong MJK, nggak apa-apa ya.
Jadi remove lahan kosong agar tidak mengganggu proses selanjutnya. Oke, jadi kita bisa remove tanah kosong yang secara keseluruhan ini. Kita remove. Lalu non agri dan lain-lain juga bisa kita remove. Soalnya kayaknya ada yang kurang. Pendidikan, nah pendidikan belum kita tambah ya. Jadi kita tambah dulu layer, add layer, kita cari pendidikan. Mana tadi pendidikan? Pendidikan bentuk, kita cari yang bentuknya poin, SHP. Add close. Nah ini ya. Pendidikan, jalan juga sudah ada. Oke. Selanjutnya lakukan pemotongan juga untuk layer-layer lainnya. Untuk jalan, sungai juga ada kah? Sungai. Oke, sungai juga belum kita tambahkan. Kita tambahkan dulu layer, add vector layer. Sungai yang bentuknya line string, nah LN, sungai LN. Oke. Biar sama, ini apa, jalannya warna merah, jalannya saya kasih warna merah. Lalu sungainya kita kasih warna biru. Nah ini ya. Lalu lahan kosongnya warna apa nih? Warna orange. Tanah kosongnya warna orange. Orange. Oke, sudah sama. Oh, belum. Pendidikannya warna apa nih? Warna pink. Pendidikannya warna pink cerah. Pink itu gimana? Ya ini. Oke. Sudah siap. Jadi kita sudah jalan lahan kosong. Nah, sekarang kita akan potong layer-layernya yang lain ya, sampai dengan seperti ini. Berarti yang pertama tanah kosong sudah, kita coba potong dulu yang sungai. Yang layernya sungai, yang jadi catakannya adalah batas Mojokerto. Dikasih nama apa nih? Mojokerto sungai. Oke. Mojokerto sungai. Warnanya saya kasih yang cerah dulu juga. Oke. Nah, ini Mojokerto sungai. Sungai A nya saya hapus biar nggak bingung. Nah, ini sungainya sudah kepotong. Sekarang jalan. Belernya jalan yang jadi percetakan batas. Skip, ignore. Lalu kita kasih nama Mojokerto jalan. Push. Nah ini Mojokerto jalan. Kita kasih warna merah. Jalan LN nya saya hapus biar nggak bingung. Oke. Nah sekarang tinggal yang pendidikan. Yang pendidikan kita potong lagi sesuai batas. Kita skip geometrinya dulu ya. Lalu kita save Mojokerto apa nih? Sekolah.
Nah, warnanya biarin ya, pendidikan yang aslinya poin saya hapus. Oke, sekarang bahan kita sudah siap ya untuk menganalisa. Jadi kita sudah punya tanah kosong, kita punya sungai, kita punya jalan, lalu kita punya data poin sekolah dengan lokasinya sesuai dengan batas kota Mojokerto. Nah, itu tadi kita baru menyiapkan bahan-bahannya saja. Nah, untuk melanjutkan mencari jarak, kita menggunakan buffer. Untuk mencari area berjarak tertentu, kita menggunakan fungsi buffer yang dikeluarkan melalui menu vektor, lalu ke processing tools dan buffer. Di dalam buffer ini inputannya adalah layer yang akan dicari area sekitarnya, dapat sebagai feature-nya saja jika ada selection. Parameternya pentingnya adalah jarak dan dissolve resultnya untuk analisa di sini selalu dicentang ya. Jadi biar enggak, kita coba praktekkan bedanya apa. Untuk jarak, jika pada kanan jarak adalah degree, maka ingat persamaannya 1 degree adalah 100 kilo. Nah, ini kita coba mencari area 50 meter dari jalan. Maka input layernya adalah 0,005 degree. Oke, 1 degree 100 kilo ya. Yang sedangkan kita butuhkan adalah meter. Jadi kita jadikan 1 degree 100 kilo, berarti kalau mau 50 meter ini perlu matematika sederhana ya, pada intinya gitu ya. 50 meter kalau kita hitung berarti 0,0005 degree. Kita coba save, kita masuk ke menu vektor, ke processing tools, buffer. Nah, ini kita mau ngebuffer apa? Kita kan mau ngebuffer yang pertama kriterianya adalah dekat dengan jalan 50 meter. Oke. Berarti jalan Mojokerto jalan 50 meter, berarti kalau tadi sudah dijelaskan 50 meter adalah 0,0005. 0,0005. Karena ini kan degree ya. Jadi seperti itu. Lalu di solve result harus diklik ini ya, harus di, lalu yang lainnya tetap. Buffernya kita save dekat jalan. Nah, ini sudah ada dekat jalan. Biar kelihatan dekat jalan, hasilnya kita drag ke bawahnya garisnya biar kelihatan. Kita coba matikan dulu semuanya. Nah, sebentar, jalan dan ini sebentar, ini bisa kelihatan. Kalau kalian bisa lihat, ini artinya adalah wilayah 50 meter dekat dengan jalan. Nah, ini jadi buffer itu untuk mencari kita dekatnya. Nah, kriteria kedua adalah dekat dengan sekolah 500 meter. Oke, berarti harusnya nanti ada lingkaran dia di antara sekolahnya. Kita masuk lagi ke buffer, yang mau kita cari adalah sekolah, dekat dengan sekolah. Kalau tadi 50 meter itu adalah 0,0005, berarti kalau 500 meter 0,005. Di solve resultnya jangan lupa diklik ya, agar dia menjadi satu data. Lalu buffernya kita save dekat sekolah, run, close. Nah, ini artinya 500 meter dekat dengan sekolah. Jadi nanti harusnya kita tuh nanti mencari area yang sudah pasti dekat dengan jalan, lalu dekat dengan sekolah, dan jauh dari sungai. Nah, kalau sudah seperti ini berdiri sendiri, tidak beririsan. Kalau yang orange sebelah sini juga berdiri sendiri, itu sudah pasti tidak menjadi kriteria. Yang menjadi kriteria yang memungkinkan adalah yang beririsan antara dekat jalan dan dekat sekolah. Kita sudah pari, ini yang sudah dekat dari sekolah juga sudah. Oh ya, kita buat seperti ini biar transparan. Oke, kita buat transparansinya 65.
Jadi yang ini ya, yang beririsan ini. Nah, ini daerah sini nih harusnya menjadi kriteria. Oh sorry, tanah kosong. Nah, tanah kosongnya jangan lupa ya. Tanah kosong MCK. Nah, ini yang ini sudah pasti kena nih kayaknya. Tapi belum tentu. Dia harus jauh dari sungai. Ya, dia nggak mau dekat-dekat sungai. Tanah kosong saya matikan dulu. Oke, kita sudah punya syarat pertama dan kedua, dekat jalan dan dekat sekolah. Selanjutnya difference. Oke, jadi ada beberapa fungsi dalam game processing yang membuat outputnya berupa operasi himpunan matematika. Oke, intersection, dia mencari irisan. Lalu union, dia ambil semuanya. Symmetrical difference, dia ngambil semuanya kecuali yang beririsan. Difference, dia mengambil selain itu. Jadi misalkan antara ini kotak dan bulat, kalau di difference kita misalkan ngambil yang ini ya, kotaknya aja. Begitu juga kebalikannya. Difference akan dipakai saat membuat daerah yang jauh dari ya. Jadi karena di sini nggak ada jauh dari, hanya ada buffer dekat, jadi kita pakai difference. Jadi kita akan mencoba mencari daerah yang not, yang tidak dekat dari, sehingga kita akan membuat dekat dengan itu dulu ya, dekat dengan sungai. Untuk mencari daerah yang jauh dari, pertama kita lakukan adalah mencari daerah yang dekat dari. Jadi kita pakai buffer dulu dengan input layernya Mojokerto sungai dan distance-nya 500 meter. Oke, itu step pertama dulu. Karena tidak ada fungsi jauh dari, karena kan dia juga nggak tahu ini jauh dari mana gitu ya kalau dikikis. Jadi kita harus memancing dulu dekat dengan mencari dekat darinya, lalu kita akan mencari selain dari itu. Nanti saya bisa jelaskan. Yang pasti kita akan cari dulu 500 meter dari sungai. Oke. Sungai. Sungai mana? Sungai 500 meter. Dissolve. Dekat sungai. Dekat sungai sepertinya sebentar. Kok dengan sekolah? Kayaknya salah nih. Dekat sekolah. Oh benar-benar. Sebentar. Kita coba transparansi kurangin dulu. Lalu sungainya sebentar 500 meter. Sebenarnya ada yang salah, kita remove dulu. Kita ulangi lagi buffer. Kita cari Mojokerto sungai, dia decrease 0,005. Dissolve result, kita coba dulu. Oke, salah. Berarti yang betul adalah 0,005. Jadi mungkin yang maksud adalah 500 meter ya. 50 meter. Close, ini kita hapus. Nah ini. Ini saya cari. Saya rename dulu ya berarti. Make permanen. Oke. Dekat sungai. Nah ini ya. Ini berarti kayaknya kurang tepat kok 500 meter. Kok 500 meter habis dong. Nah, hasil dari buffer itu bukan daerah yang diminta. Daerah yang diminta adalah daerah yang bukan dekat dengan sungai. Jadi misalkan ini adalah dekat sungai warna ungu, kita cari di daerah yang selain yang ungu tadi. Nah, selain yang ungu tadi. Ini ungu, nah selain yang di ungu tadi. Oke, jadi sepertinya ini agak ada yang salah gitu ya. Jadi yang dimaksud adalah sungai besar. Nah ini
kemungkinan bukan sungai besar, jadi kita harus yang pertama buffernya kita remove dulu, yang buffer sungai remove. Oke. Lalu Mojokerto sungai ini kita klik kanan open attribute table. Nah ini ya yang kita minta yang sungai-sungai aja, bukan sungai yang satu garis. Jadi kita harus pecah dulu ya, kita pilih remark like, nggak usah pakai persen, langsung sungai, biar kalian nggak bingung, dia sama dengan aja X nya besar, sungai, select. Nah udah, yang kita mau yang ini aja, yang besarnya aja. Nah dari sini ini sungai besar, berarti kita potong dulu, kita export selected feature, kita kasih nama Mojokerto sungai besar. Oke. Nah ini sudah ke save Mojokerto sungai besar. Saya ganti warna dulu. Kontra. Nah ini tadi, ya itu yang maksudnya. Jadi Mojokerto sungai yang kecil-kecil ini nggak usah, ini mungkin selokan-selokan tuh nggak usah, kita remove. Oke, sorry ya tadi kelewat dikit. Dan memang betul yang dicari adalah dekat sungai 500 meter dulu. Sungai besar 0,005. Di solve resultnya jangan lupa. Lalu kita save dekat sungai. Nah ini yang dimaksud ya. Kalau dekat sungainya saya transparansi sedikit. Nah ini adalah wilayah yang dekat dengan sungai. Dekat dengan sungai berarti kita kan maunya adalah jauh. Berarti nanti kita akan mencari wilayah selain di sini. Nah, tadi kenapa kalau mau cari jauh dari itu harus cari dekat dulu. Berarti kita cari selain di dekatnya tadi. Nah jadi kita cari yang di luar-luar di sini. Sampai difference. Nah ini ya, nah ini hasilnya dekat sungai, jauh sungai. Jadi kita akan memilih yang selain dekat tadi. Nah, misalkan dekatnya sebelah sini, kita mau yang di selain dekat dengan sungai. Untuk itu kita menggunakan fungsi different, adalah layer batas, dan layer overlay-nya adalah dekat sungai. Oke, berarti kita sekarang pakai different. Sama di vector geobrowsing tools ada difference. Nah ini ya, sorry, input layer tadi adalah layer batas. Oke, berarti yang di sini ada layer batasnya tadi, batas Mojokerto. Lalu overlay layernya adalah dekat sungai. Mana dekat sungai. Nah jadi dia akan seperti ini ya. Nah ini menjadi layer batas, ini dekat sungai. Sorry, ini dekat sungainya, ini batasnya. Jadi dekat sungainya kita cari selain dari lingkaran tadi. Kita kasih nama save to file jauh sungai. Save, run. Nah ini ya, jadi yang warna merah ini tadi mungkin kita kasih warna yang cerah. Oke. Nah transparansinya bos. Nah ini tadi ya, kalau kalian bisa memperhatikan, dia adalah wilayah di Mojokerto selain dari dekat sungai. Nah berarti itu adalah jauh dari sungai. Oke, jadi kita kriteria pertama dekat dengan jalan 50 meter, sudah ada. Lalu yang kedua dekat dengan sekolah, sudah ada juga. Lalu yang ketiga adalah jauh dari sungai. Oke, sudah ada. Berarti harusnya kita cari yang beririsan semuanya. Nah ini ya, kok ini kan udah kelihatan nih, merah oke, dekat jalan oke, dekat sekolah oke, jauh dari sungai oke. Nah ini seharusnya ini dapat juga nih. Nah ini kita sudah dapat. Nextnya kita akan melakukan intersection dan union.
intersection dari A dan B untuk memberikan area yang berada di A dan juga B, gitu ya. Untuk analisa di spasial, jika diminta daerah yang dekat jalan dan dekat dengan sekolah, maka menggunakan intersection. Nah, ini kita kembali lagi ke sini. Nah, ini dekat jalan dan dekat sekolah, intersection. Union berarti dua-duanya. Dan selanjutnya, nah, setelah itu kita next lagi. Lalu berarti kita akan mengunion dari A dan B, memberikan area baik di A maupun di B. Untuk analisa spasial, jika diminta daerah yang dekat jalan atau dekat dengan sekolah, kita menggunakan union. Dari soal yang diminta adalah di tanah kosong A dan di dekat jalan B dan di dekat sekolah C dan jauh dari sungai. Kita sudah punya semua ya, sudah punya tanah kosong, dekat jalan, dekat sekolah, dan jauh dari sungai. Ini bisa bersifat seperti ini ya. Kita gabungan dulu A dan B, lalu kita gabungan dengan C dan seterusnya. Nah ini berarti kan kita hanya bisa melakukan intersection 2 layer. Nah jadi kita bisa intersectionnya seperti ini rumusnya. Jadi kita intersection A dan B, lalu hasilnya A dan B kita intersection dengan C. Itu sama dengan kita intersection B dan C baru di intersection dengan A. Jadi istilahnya bebas ya. Jadi kita gabungan yang mana dulu. Oke, berarti kita pertama kita masuk ke intersection. Nah ini kita cari dulu yang pertama tanah kosong dan dekat jalan. Tanah kosong MCK dekat dengan jalan. Oke. Skip ignore. Kita save-nya adalah tanah dekat jalan. Karena cuma bisa 2 ya. Jadi kita input ini kan dulu. Kita run. Biar nggak bingung kita matikan dulu semuanya. Tanah dekat jalan dan tanah kosong dan dekat jalan. Kita cek, kita drop ke bawah sedikit. Dekat jalan. Oke, sudah pasti, dan tanah kosong. Dekat jalan. Dekat jalan berarti. Nah. Oke, berarti ini adalah dekat jalan, tanah kosong, tanah dekat jalan ya. Warnanya apa nih? Warnanya abu tua, coklat tua. Setelah itu kita intersection lagi tanah dekat jalan ya. Jadi hasilnya tadi kita intersection lagi dengan dekat dengan sekolah, dekat sekolah. Skip ignore, lalu kita skip ignore lagi. Kita kasih nama tanah dekat jalan dekat sekolah. Save. Run. Nah ini semakin kecil lagi ya. Jadi sebelah sini berarti dia tidak dekat dengan sekolah ya. Ya benar ya, memang dekat sekolahnya bukan di sini. Nah ini berarti wilayah yang dekat sekolah sudah pasti ke eliminasi. Nah berarti kita fokus dengan yang warna lebih coklat tua lagi. Next, baru kita cari jauh dari sungai. Nah, seharusnya ini sudah pasti nggak kena ya, sebelah sini nggak kena, sebelah sini nggak kena. Seharusnya yang kena berarti cuma yang daerah sini aja. Nah, kita coba intersection terakhir, yaitu tadi tanah dekat jalan, tanah kosong dekat jalan, dekat sekolah, dan jauh dari sungai. Kita kasih nama hasil. Dari hasil akhir ini kita run. Oke, lalu kita kasih warna hijau terang. Nah hijau terang ini adalah wilayah hasilnya. Jadi kriteria kita tadi sudah disimpulkan di sini ya, jauh dari sungai. Nah ini sudah pasti di dalam sini. Nah seperti itu hasilnya ya. Nah tadi kita sudah intersection dekat jalan, dekat sekolah, dan hasil akhir.
Nah ini hasil akhirnya di sini sebelah hijau-hijau sini. Kita nyalakan dulu jalannya, sungai besar, sekolah. Nah ini berarti ini adalah yang cocok untuk studi kasus kita tadi. Hasil akhirnya ini. Oke, itu materi kita, materi terakhir kita ya. Jadi review sedikit lagi. Jadi kalian bisa mendownload data-data tadi di Tanah Air Indonesia Guru ID. Kalian bisa download per wilayah, bisa per AOI tadi. Itu nanti bisa, karena itu nanti ujian kalian ya, untuk project kalian juga manfaatkan itu. Lalu untuk kasus tadi dekat jalan dan lain-lain, kita memanfaatkan sederhana buffer dan intersection. Itu karena saya mintanya di soalnya adalah dan dekat dengan jalan, dan dekat dengan sungai, dan dekat dengan sekolah, dan jauh dari sungai, dan di tanah kosong. Kalau pakai mana tadi? Nah ini ya, kalau pakai atau berarti kita menggunakan union. Jadi kalian harus memperhatikan ini tadi. Kalau union berarti semuanya. Oke, kalau intersection berarti dan, jadi di dalamnya saja. Seperti itu untuk materi kita terakhir sebelum masuk ke project. Kalau masih ada yang mau ditanyakan dan bingung, dapat WA ke saya atau email ke saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.